dia memeluk agama Islam. Tetapi pemirsa, subhanallah, berkat didikan kita beberapa lama di pesantren ini, saudara kita ini sekarang sudah menjadi dai yang kondang, sudah menjadi ustadz di masyarakat. Namanya Ahmad Tarigan. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita sapa dulu beliau dan sekaligus nanti dia akan sharing pengalaman kenapa dia masuk agama Islam dan bagaimana sekarang kiprahnya di dalam agama Islam ini. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Tarigan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, sekarang ini saya panggil Ustadz aja lah. Ya, karena antum sudah jadi Ustadz sekarang, walaupun dulu santri kita di sini, ya. Supaya bertambah muruahnya, ya. Insyaallah, bismillah. Ya, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, bi khairin, alhamdulillah. Masya Allah, sudah main bahasa Arab aja ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ini setelah antum selesai dari pembinaan di An-Naba ini agak lama menghilang, ya. Nah, Ustaz, nggak muncul-muncul ke Jakarta. Kalau boleh tahu, Ahmad sudah nikah belum? Alhamdulillah, sudah, Ustaz. Sudah nikah? Alhamdulillah, Ustaz. Berapa istri? Istri satu, Ustaz. Alhamdulillah. Istri satu. Ada rencana mau nambah rupanya? Kalau istri sudah ridho, Ustaz, calonnya belum ready. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi istri sudah ridho, cuma calon belum ready gitu. Nah, Ustaz. Kayaknya ada rencana ini, ya. Iya. Anak sudah berapa? Alhamdulillah, baru satu, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, sekarang aktivitas di kampung apa sekarang ini? Alhamdulillah, qadarullah, Allah takdirkan menjadi dai. Ya, kita berkeliling daerah untuk menyampaikan dakwah Islam dan sekarang insya Allah kembali pulang kampung ke An-Naba Center Jakarta, Ustaz. Subhanallah. Jadi apa namanya? Setelah kita bina di sini berhasil, ya? Alhamdulillah. Sudah jadi ustadz, ya? Insya Allah. Bilang apa ke An-Naba ini? Syukran jazakumullah khair. Semoga Allah memberikan keberkahan dan perlindungan selalu kepada An-Naba Center, wabil khusus kepada Kiai Haji Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Jazakallah khair. Masya Allah. Baik, akhi Ustadz Ahmad, ya. Nah, Ustaz. Pemirsa kita ini kadang-kadang tidak sabar nih. Ya. Masya Allah. Mereka suka penasaran dan selalu menanti-nanti tayangan dari An-Naba ini. Apalagi nih, siapa lagi nih, ya, yang mau cerita testimoni masuk Islam ini. Jadi mereka ini sangat suka sekali, senang sekali, Masya Allah, mendengarkan kisah-kisah para mu'allaf dan sangat efektif meningkatkan iman para pemirsa kita dimanapun mereka berada. Mungkin boleh sedikit ta'aruf dulu sebelum cerita pengalaman masuk Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah dan pemirsa An-Naba TV dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tarigan. Saya dilahirkan dari keluarga non-muslim yang taat. Dan ketika saya masuk Islam, alhamdulillah Allah hantarkan saya untuk belajar lebih jauh tentang agama Islam di pesantren pembinaan mu'allaf An-Naba Center. Dan Masya Allah, sekarang saya rasakan manfaat yang sangat luar biasa. Setelah saya menyelesaikan pendidikan di An-Naba Center, sekarang saya menjadi seorang dai. Alhamdulillah juga bisa berbahasa Arab. Dan saya betul-betul merasakan manfaat yang luar biasa. Dan di kesempatan ini saya sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pesantren An-Naba Center, kepada Ustadz Nababan, dan juga kepada seluruh muhsinin yang selalu membantu perjuangan An-Naba Center, pesantren pembinaan mu'allaf di sini. Iya, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, setelah beberapa lama kita didik di sini, hasilnya luar biasa jadi dai sekarang, ya. Kalau boleh tahu nih pemirsa juga apa namanya menunggu, apa dulu yang mendorong Ahmad bisa tertarik masuk agama Islam ini? Baik, Ustadz. Saya ini, kalau bagi saya, Ustadz, itu unik. Ketika saya remaja, di antara orang-orang seusia saya remaja non-muslim, saya itu sudah berpikir bahwa saya meyakini Tuhan itu pasti tidak mungkin banyak, dan Tuhan itu bahkan tidak mungkin satu. Karena bagi saya, kalau satu itu kan masih bisa dibagi-bagi. Jadi, satu dibagi setengah-setengah, satu dibagi sepertiga, 0,3333. Jadi, uniknya saya itu, saya sudah meyakini bahwa Tuhan itu tidak mungkin banyak dan tidak mungkin satu, padahal saya masih non-muslim.
Jadi di saat itu alhamdulillah Allah takdirkan saya bertemu dengan teman-teman non-muslim. Oh, mohon maaf, bertemu dengan teman-teman muslim Iya. di sekolah SMA negeri, dan saya meminjam yaitu Al-Qur'an berbahasa Indonesia dari teman saya itu. Iya. Terjemahan Al-Qur'an, terjemahan. Kalau Al-Qur'an kan dibuka dari cover kanan ke kiri. Iya. Tetapi saya buka Al-Qur'an yang saya pinjam ini dari cover kiri ke kanan. Oh, kan terjemahan Seperti biasanya. Iya. Dan Masya Allah, yang pertama kali saya baca adalah surat Al-Ikhlas. Di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, bukan wahid. Kalau wahid satu, berarti masih bisa dibagi-bagi. Tapi Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Di situ saya meneteskan air mata, baru saya buka lembaran pertama, saya katakan, inilah agama yang saya cari-cari, yang sesuai dengan keyakinan saya. Dan kontan Ustadz, 6 bulan kemudian, dengan proses dialog dan perjuangan untuk berhadapan dengan keluarga, 6 bulan kemudian saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, saya masuk Islam, Ustaz. Masya Allah. Memangnya apa perbedaan Esa dengan satu? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau Allah menunjukkan zat dirinya, yaitu Esa. Aku adalah Esa, bukan satu. Kapan Allah mengatakan satu? Ketika misalnya ini orang Yahudi, ini orang Islam. Ketika Yahudi mengatakan dia punya Tuhan, Islam mengatakan dia punya Tuhan, lalu tegas Allah mengatakan ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu satu. Siapa yang satu itu? Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala? Ditegaskan di awal surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Masya Allah. Saya baru pertama kali mendengar ada perbedaan Esa dan satu gitu ya. Masya Allah. Luar biasa ini. Padahal waktu itu belum muslim ya. Belum muslim. Sudah bisa membuat sebuah analisa gitu ya. Itu makanya saya katakan saya unik, Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Terus boleh diceritakan lagi, lanjutkan. Tentu di situ iman saya sudah goncang, di mana terjawab sudah bahwa keyakinan saya Tuhan itu tidak mungkin banyak, Tuhan itu tidak mungkin satu, karena Tuhan itu aneh kalau bisa dibagi-bagi. Bagi saya aneh. Dan ini keunikan ini saya yakin inilah yang akan menghantarkan saya nanti kepada agama yang benar. Dan ketika saya temukan itu dalam Islam, tentu tidak mudah, Ustadz. Tidak mudah dalam arti saya akan berhadapan dengan keluarga besar saya yang mereka adalah non-muslim yang taat. Dan terbukti ketika saya katakan saya menemukan apa yang saya cari selama ini di dalam Islam, mereka lantas tidak terima. Dan puncaknya itu ketika saya mengatakan saya ingin masuk Islam, orang tua angkat saya waktu itu yang saya dibesarkan oleh dia sudah angkat parang, Ustaz. Masya Allah. Karena pindah agama. Karena ingin pindah agama. Belum pindah agama, karena ingin pindah agama. Karena orang tua angkat saya itu punya janji kepada orang tua kandung saya untuk saya dijadikan seorang non-muslim yang taat. Tapi alhamdulillah orang tua angkat saya 2 tahun setelah saya masuk Islam juga ikut dengan saya masuk Islam. Subhanallah. Tapi orang tua kandung tidak masuk? Belum, Ustaz. Masih hidup? Bapak kandung beliau seorang pemuka agama. Allah ya beberapa tahun yang lalu meninggal dunia. Tidak sempat masuk Islam. Tidak sempat masuk Islam dan dilanjutkan oleh adik saya dan abang saya. Tugas orang tua tadi. Tugas orang tua menjadi Terus pemuka bagaimana respon keluarga sekarang? Karena Ahmad kan sudah jadi ustadz ya. Ya, dari keluarga yang taat non-muslim, kemudian masuk agama Islam, bukan sekedar pindah ganti KTP, tetapi sekarang menjadi pendakwah. Tentu mungkin sudah juga banyak mengajak orang kepada Islam ya. Sudah banyak nggak mengislamkan orang dulu? Alhamdulillah beberapa orang telah kita syahadatkan, Ustaz. Subhanallah. Jadi sekarang ini hubungan dengan saudara-saudara yang kandung baik apa tidak? Jadi Ustaz, inilah istilahnya kebahagiaan kita mantan non-muslim yang masuk Islam itu dengan belajar. Kita punya prinsip. Tentunya ketika keluarga kita yang non-muslim itu ingin menarik kita kembali kepada agama yang dulu, kita jawab dengan tentunya alasan-alasan yang mereka juga harus membantah, harus coba membantah.
Dan ketika mereka tidak bisa membantah apa yang alasan kita sampaikan ketika kita tetap bertahan pada Islam, akhirnya kita punya wibawa ketika mereka tidak bisa menjawab itu. Tetapi sebagai hablum minan nas, sebagai pertalian darah, saya tetap berusaha untuk menjalin silaturahim yang baik. Iya, Dan alhamdulillah saya tunjukkan bahwa Islam itu keluarga tidak putus, tetapi akidah tetap tidak bisa untuk dicampur aduk, Ustaz. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa ya. Memang itu yang kita tanamkan di sini. Alhamdulillah, Ahmad ini salah satu pentolan dari pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini yang sudah menjadi dai di masyarakat, khususnya di daerah Sumatera Utara, dan konon ceritanya sudah melanglang buana ke berbagai tempat juga diundang berceramah. Mungkin boleh Ustadz Ahmad baca Quran sedikit, yang biasa disampaikan dalam masyarakat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masya Allah, nikmat sekali, indah sekali suaranya ya. Masya Allah. Kalau baca Quran begitu, apa yang dirasakan? Ada getaran nggak? Ada getaran dalam hati, Ustaz. Alhamdulillah, kadang-kadang sampai menangis ya. Nah, Ustaz, apalagi kalau ayat-ayat yang menceritakan tentang kiamah, tentang neraka, itu Masya Allah. Masya Allah. Terus sambil berdakwah begini di masyarakat, ada nggak usaha-usaha yang maksimal untuk mengajak saudara-saudara yang non-muslim untuk masuk agama Islam ini? Tentu Ustadz, saya sangat punya harapan yang besar untuk mengajak keluarga kepada agama Allah yang mulia ini. Karena saya sering bertanya dalam hati, ya Allah, kenapa orang lain yang non-muslim saja bisa kita bawa kepada agama Islam? Mengapa keluarga sendiri sulit begitu, Ustaz? Tapi memang semua itu Allah yang takdirkan, hidayah dari Allah, kita hanya bisa berikhtiar. Kan Rasulullah juga dulu terhadap pamannya Abu Thalib yang begitu banyak jasanya dalam agama Islam, membackup perjuangan dakwah Nabi, tetapi ketika pamannya ini sudah sakit parah dalam sejarah itu, sudah mau meninggal dunia, Rasul berusaha untuk membimbing kalimat tauhid di telinganya, tapi pamannya justru menggeleng-geleng kepala dalam pengertian tidak menerima kalimat tauhid itu. Diulang-ulang sampai sama Nabi, sampai turun ayat yang mengingatkan Nabi dalam surat Al-Qasas itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, kepada pamanmu sekalipun. Tetapi hidayah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah perjuangan Nabi, ya begitu banyak orang lain yang tertarik masuk agama Islam, diislamkan Nabi, tapi kadang-kadang giliran keluarga sendiri ya sulit untuk diajak begitu. Memang ya betul yang kata antum tadi, kita mengajak orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita mudah. Tapi giliran keluarga sendiri susah. Betul, ya. Tapi kita tetap tidak boleh putus asa ya. Benar nggak? Benar, Ustaz. Nah, antum tidak boleh patah semangat, ya dakwah terus. Karena memang tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ya kan? Kita ini hanya penyampai saja, bukan pemberi hidayah. Yang pemberi hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum teruslah berjuang berdakwah di daerah, mengajak orang-orang non-muslim atau keluarga supaya memeluk agama Islam ini sebelum mereka wafat.
Insya Iya Allah. kan? Bismillah. Karena keselamatan itu hanya ada dalam agama Islam ini. Terus Akhi Ahmad Tarigan, apa kesan yang paling mendalam dulu waktu mula-mula masuk agama Islam itu apa? Kesannya adalah Ustadz, ketika saya baru mengucapkan syahadat itu, saya merasakan kekuatan persaudaraan dalam Islam. Subhanallah. Jadi ketika saya baru disyahadatkan itu, dulu ketika saya non-muslim, ya sama teman-teman muslim ini biasa aja. Tapi ketika saya setelah masuk Islam, mereka menyambut saya dengan cinta dan kasih sayang. Subhanallah. Mereka peluk saya, mereka berikan saya kekuatan dan kesabaran, mereka berikan ya bukti kasih sayang mereka itu. Bahkan sampai finansial barangkali ya. Nah, Ustaz. Subhanallah. Bantuan finansial, apa yang saya butuhkan, berusaha mereka untuk membackupnya, termasuk juga terhadap jikalau ada non-muslim yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, mereka siap membela, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa, Ustaz. Luar biasa ya. Jadi ya mustahil Ustadz Ahmad ini tergoda untuk kembali ya. Insya Allah tidak. Sudah jadi dai sekarang ya. Insya Allah. Terus apa kira-kira target cita-cita ke depan lagi setelah jadi dai ini? Ya, cita-cita saya yang saat ini saya terus berdoa kepada Allah, termasuk ketika saya 2010 Allah izinkan berangkat ke Tanah Suci gratis, saya berdoa di hadapan Ka'bah, berdoa di hadapan Allah. Saya memohon semoga keluarga saya, terutama ibu kandung saya, Allah berikan hidayah, Amin, ya Allah Rabb. berikan taufik, dan mereka mudah-mudahan bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya Rabb. Masya Allah. Itu, Ustaz. Itu harapan ya. Itu harapan terbesar saya, Ustaz. Subhanallah. Ada lagi yang lain? Cuman itu, Ustaz, insyaallah. Iya. Ada keinginan bikin pesantren begitu? Belum terpikir, Ustaz. Belum terpikir ya? Belum terpikir. Tapi Karena- fokus jadi dai ya? Insya Allah. Karena saya lihat kalau ketemu Ustadz Nababan, Ustadz, kenapa wajah agak bagaimana? Ya ini perjuangan dakwah. Saya pikir saya tidak akan mampu seperti beliau. Jadi cukuplah saya berdoa untuk beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan selalu pertolongan kepada Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Amin, Masya Allah. Tapi kalau lihat dari tampangnya sih, dari depan udah kiai nih. Masya Allah. Ya. Amin ya Allah. Udah layak jadi pengasuh pesantren nih. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Amin ya Rob. Amin ya Allah. Ya, Amin. mudah-mudahan. Terus terakhir nih, apa pesan moral kepada para pemirsa Nabat TV ini? Pesan moral saya, ya tidak lain seperti yang sering saya sampaikan di Tabligh Akbar, sering saya sampaikan di kajian-kajian saya. Perhatikan para mu'alaf. Mereka memeluk Islam itu nggak main-main. Mereka butuh dengan perjuangan memeluk Islam. Ada yang kehilangan keluarga, harta, kehormatan, dan semuanya mereka tinggalkan demi kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saudara-saudaraku dimanapun berada, yang antum-antum semua terlahir dalam keadaan Islam, jangan sia-siakan iman dan agama yang sudah Allah karuniakan kepada antum semua. Mari sama-sama berjuang untuk agama Allah, bela agama Allah, tolong agama Allah, maka janji Allah akan datang kepada kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita, dan Allah akan memperkuat derajat dan posisi kita. Masya Allah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Tidak terasa sudah berada di penghujung obrolan kita ini, dan sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali lagi, terutama pengalaman-pengalaman antum berdakwah di daerah-daerah gitu ya. Tentu banyak suka dukanya, namun waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan dari kisah-kisah perjalanan hidup antum menjadi muslim ini, mulai dari awal sampai sekarang sudah menjadi ustadz, menjadi dai, tentu kami di Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia terus mendoakan dan memotivasi para alumni-alumni kita dari An-Naba ini untuk berkiprah di masyarakat, berdakwah, terutama kepada penyelamatan akidah saudara-saudara kita non-muslim. Dan makanya di sini selalu kita bekali para mu'allaf ini dengan ilmu-ilmu perbandingan agama. Betul. Karena hanya dengan cara itu yang paling efektif kita berdakwah kepada orang-orang non-muslim. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah,
seperti pesan moral yang terakhir dari ya Ustadz Ahmad Tarigan. Ya, saya panggil aja Ustadz karena memang sudah jadi Ustadz sekarang di masyarakat, walaupun dulu santri saya. Ya, dia mengatakan tadi bahwa kepedulian antum terhadap para mu'alaf ini penting sekali. Bagaimana kita bersinergi, karena memang mu'alaf ini ya banyak cobaan yang mereka hadapi setelah mendapatkan hidayah. Beruntung mu'alaf sekarang ini sudah ada tempat bernaung, tempat berlindung mereka di An-Naba Center Indonesia ini. Dan insya Allah saya akan bertekad untuk membuka cabang-cabang An-Naba yang sebanyak-banyaknya di Indonesia ini untuk syiar agama kita, terutama ya menyelamatkan akidah para mu'alaf ini, dan sekaligus kita dakwah kepada orang-orang yang non-muslim yang belum kenal dengan agama Islam. Dan cara dakwah yang paling baik itu memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun dalam berdakwah ini terkecuali dakwahnya menggunakan bahasa kaum yang didakwahinya. Jadi kalau mau berhasil berdakwah kita bukan dengan bahasa kita, tapi dengan bahasa umat yang kita dakwahi. Artinya kalau kita mendatangi dari umat-umat lain, referensi yang kita jadikan itu adalah kita ambil dari kitab suci mereka, bukan dari kitab suci kita, karena mereka tidak percaya dengan kitab suci kita. Tapi kalau dari kitab suci mereka kita tunjukkan kepada mereka kelemahan-kelemahannya, insya Allah mereka akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, demikianlah bincang-bincang kami atau bincang-bincang kita dengan Ustadz Ahmad Tarigan, alumni pesantren mu'alaf An-Naba Center Indonesia angkatan yang pertama, yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi dai. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini menjadi dai yang istiqomah, Insyaallah, amin. ya, dai yang kita harapkan menjadi ujung tombak dalam perjuangan agama Islam. Karena biasanya kalau mu'alaf itu, ustadz yang berlatar belakang mu'alaf menjadi dai, bobot dakwahnya lebih hebat kadang-kadang daripada ustadz yang lahir sebagai muslim, ya. Mudah-mudahan beliau ini diberikan kesehatan, amin, dan kekuatan. Kita berbagi tugas, ya. Siap, Ustaz. Antum ya di daerah-daerah, biar saya juga berjuang melalui pesantren ini, dan juga sesekali saya terjun ke daerah untuk syiar agama kita, ya. Percayalah, siapapun yang membela agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditolong sama Allah. Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Allah berkewajiban menolong hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari testimoni saudara kita Ustadz Ahmad Tarigan ini memberikan inspirasi kepada kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustadz Nababan menyampaikan terima kasih kepada antum semua yang senantiasa menyaksikan tayangan-tayangan An-Naba TV ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.